Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua RT 16, selamat datang kepada seluruh Bapak, Ibu yang telah hadir dalam acara sosialisasi ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa marilah kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan pidato sosialisasi tentang rendahnya pemberian ASI eksklusif yang berisikan materi tentang pengertian ASI eksklusif, lalu ada manfaat ASI eksklusif bagi ibu dan juga bayi, lalu ada dampak atau bahaya dari bayi tidak diberi ASI eksklusif. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya serta cara untuk mengatasinya. Ada juga pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi. Manfaat ASI eksklusif bagi bayi yaitu ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal, dapat membantu perkembangan otak dan juga fisik, meningkatkan kecerdasan bayi, memperkuat tulang bayi, mengurangi risiko penyakit jantung, mengurangi obesitas, dan tidak menyebabkan alergi. Jadi, ASI eksklusif sangat bermanfaat bagi bayi dan berpengaruh pada pertumbuhan bayi juga. Lalu ada lalu ada juga manfaat bagi ibu, yaitu dapat mengurangi trauma, lalu mencegah kanker payudara, lalu menjadi alternatif kontrasepsi alami. Lalu menyusui dapat menurunkan berat badan pasca melahirkan dan dapat mengurangi stres. ASI eksklusif untuk bayi yang diberikan ibu ternyata mempunyai peranan penting loh, yakni dapat meningkatkan kesehatan tubuh bayi. Karenanya bisa mencegah bayi terserang penyakit. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif lebih besar kemungkinannya tubuh dengan bobot yang normal. Maka dari itu, pemberian ASI eksklusif sangat penting bagi bayi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai manfaat ASI eksklusif bagi bayi, yaitu berperan penting juga dalam pertumbuhan bayi. Tidak menyebabkan obesitas, sehingga membuat pertumbuhan bayi, berat badan bayi normal. Adapun bila bayi tidak diberi ASI eksklusif, terdapat dampak dan juga bahaya yang akan bayi alami, yaitu risiko kematian, diare 3,94 kali lebih besar dibandingkan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif menurut Kemenkes 2010. Maka dari itu, bayi yang diberi ASI eksklusif akan lebih sehat daripada bayi yang diberi susu formula. Pemberian susu formula pada bayi dapat meningkatkan risiko infeksi saluran kemih, saluran nafas, dan telinga. Bayi juga dapat mengalami diare, sakit perut, alergi makanan, asma, diabetes, dan penyakit saluran pernapasan kronis menurut Hapsari 2014. Waktu pemberian ASI eksklusif pada bayi adalah ketika bayi berusia 0 sampai 6 bulan. Kemudian dapat dilanjutkan hingga usia bayi 2 tahun. Disertai pemberian makanan pendamping ASI, yaitu MPASI. Untuk bayi baru lahir sampai usia 1 bulan, umumnya bayi menyusu 2-3 jam sekali. Baik, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya pemberian ASI pada bayi yaitu dapat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain masalah dalam proses menyusui, lalu faktor ekonomi dan dukungan dari lingkungan sekitar, lalu ada sosial budaya, perasaan malu, lalu ada pekerjaan, dan pelayanan kesehatan, serta kurangnya atau rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pemberian ASI eksklusif.
Jadi, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya pemberian ASI eksklusif. Adapun upaya untuk mengatasi rendahnya cakupan ASI eksklusif adalah dengan memberdayakan masyarakat melalui kelompok pendukung ibu, lalu memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif, mensosialisasikan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif, dan menyediakan tenaga konselor ASI. Itu upaya untuk mengatasi rendahnya cakupan ASI eksklusif. Jadi dapat disimpulkan bahwa rendahnya pemberian ASI eksklusif masih menjadi masalah utama hingga saat ini. Jadi kita masih perlu penyuluhan mengenai ASI eksklusif, manfaat ASI eksklusif bagi bayi dan juga bagi ibu, lalu pentingnya pemberian ASI bagi bayi, bahaya atau dampak apabila bayi tidak diberi ASI, lalu ada waktu pemberian ASI eksklusif, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi, dan cara mengatasinya, yang nantinya dapat menambah pengetahuan masyarakat umum dan dapat mencegah rendahnya pemberian ASI eksklusif pada bayi. Harapannya agar lebih diperhatikan lagi peran serta petugas kesehatan dalam upaya memberikan pendidikan kesehatan mengenai pemberian ASI eksklusif. Harapan saya untuk ibu-ibu yang di sini, apabila masih ada yang belum memberikan ASI eksklusif pada bayinya atau pemberiannya jarang, setelah ibu mengikuti penyuluhan ini, diharapkan ibu sadar dan bersedia memberikan ASI eksklusif pada bayi ibu, karena ASI eksklusif sangat penting untuk bayi. Bagi suami, saya harap suami di sini dapat memberikan dukungan kepada ibu, kepada istri bapak-bapak, karena dukungan dari suami juga berpengaruh penting untuk ibu. Demikian pidato ini. Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga penyuluhan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.